Berbahagialah seorang muslim yang waktu sehatnya mengerjakan yang baik-baik sehingga sakit dinilai semua yang baik-baik. Berbahagialah seorang muslim yang waktu kerja bersedekah, berbagi, sekarang udah pensiun duit dikit dikasih nilai ganjaran dulu. Berbahagialah orang yang masih muda ngerjain amal-amal soleh. Sekarang udah tua rentang gak kuat, dikasih pensiunan ganjaran full, enggak dipotong full ganjarannya mau. Maka kenapa seorang muslim di surganya selamanya? Jawabannya faktor niat. Kenapa orang kafir di neraka selamanya? Karena dia niat mempertahankan kekufuran selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an niyatin. Telah memberitakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahwasanya tidak ada amal dalam pandangan syara kecuali berangkat daripada niat. Wa annal insana bihasabi ma nawa yusabu wa yujza. Dan bahwa seorang manusia itu dengan sekira-kira niatnya dia diberikan ganjaran pahala wa yujza dan dibalas oleh Allah. In khairan fa khairun, kalau amalnya itu baik, kalau niatnya itu baik, fa khairun maka balasannya yaitu baik. Wa in syarran fa syarrun, dan jikalau balas niatnya itu buruk, fasyarun maka balasannya yaitu buruk pula. Faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la mahalata. Maka barang siapa bagus oleh amalnya, oleh niatnya, barang siapa bagus oleh niatnya, hasuna amaluhu, niscaya bagus oleh amalnya, la mahalata, pasti tak dapat tidak. Wa man khabusat niyatuhu khabusa amaluhu la mahalata. Barang siapa busuk niatnya, niscaya busuk pula amalnya, la mahalata, tak dapat tidak, yakni pasti begitu. Wa in kana fi surati thayyiban, sekalipun ada amalnya itu pada rupanya yaitu baik, kalladzi ya'malu sholihati tasannu'an lil makhluqin, seperti orang yang beramal soleh tasannu'an karena riya, lil makhluqin, bagi makhluk, pengen dinilai orang-orang.
Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita masih berbicara pengaruh niat dalam amal perbuatan seorang murid yang menapaki jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya tiap-tiap orang memperoleh apa yang ia niatkannya. Pagi ini kita mau melanjutkan itu dengan paparan Imam Haddad tentang pengaruh niat di dalam amal perbuatan seorang yang menapaki jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Haddad, akhbar sallallahu alaihi wasallam, melalui hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita, la amala illa an-niyah. Amalan tidak ada nilainya di mata agama bila tidak disertai niat. Niat. Jadi amalan apa saja, baik amalan zahir maupun amalan batin, baik yang nampak maupun yang tak nampak, semuanya butuh kepada niat. Niat itu adalah menyengaja. Niat itu adalah tujuan. Niat itu adalah tujuan, gharad, keinginan dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Ini niat. Jadi apa saja kudu disertai niat. Termasuk kita menapaki jalan menuju kepada Allah. Bukan sekadar jalan, tapi kudu benar-benar terprogram, ada niatnya. Sampai ada adab-adabnya. Inilah kitab Adab Sulukil Murid. Murid itu orang yang menapaki jalan sufi, biar gampang begitu. Dan Nabi menyatakan, wa innama likulli imri'in manawa. Kata Imam Haddad, manusia yang dinilai oleh Allah niatnya, dapat ganjaran atau tidak, bagaimana niatnya, bukan bagaimana perbuatannya. Manusia dapat balasan surga atau neraka nantinya
bukan dari perbuatannya, tapi dari niatnya. Maka niat ini begitu penting dalam Islam. Kita dapat ganjaran banyak asal kita memasang niat yang baik, walaupun kagak dikerjain, walaupun tidak dikerjakan, asal punya niat dapat ganjaran, dapat ganjaran, dapat ganjaran. Dari mana nih? Pada tahun ke-7 Hijriah meletus perang Tabuk. Perang Tabuk. Perang Tabuk. Maka Nabi pulang ke Madinah. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma menyampaikan, jadi saat Nabi selesai perang Tabuk dan menang, para sahabat baru nyampe kota Madinah. Nabi nggak masuk ke kota Madinah, pidato dulu. Dan pidato Nabi ini sangat penting buat kita rekam dalam otak kita. Kata Nabi, inna bil madinati la rijalan ma salaktum wadiyan ma salaktum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajri habasahumul uzru. Nabi bilang begini, saudara, selesai perang, belum masuk kota Madinah, Nabi berhenti dulu dan pidato. Pidatonya Nabi, saudara-saudara sekalian kaum muslimin, Anda perlu tahu, di Madinah ada banyak orang. Kita mau masuk lagi bentar lagi Madinah. Banyak orang. Dia kagak kepanasan kayak kita perang. Dia kagak kedinginan kayak kita perang di malam hari. Panas kagak, dingin kagak, enggak ngapa-ngapa orangnya di Madinah, tapi sama ganjarannya kayak kita. Ngangkat senjata enggak, melawan musuh kagak, panas kagak, dingin kagak, tapi sama nilainya di mata Allah dengan kita. Padahal kagak ngerjain kayak kita, tapi dapat kayak kita. Sahabat bertanya, kenapa? Dia punya niat pengen ikut perang bersama kita melawan musuh Islam, namun sakit, ada uzur, enggak mungkin untuk berangkat. Habasahumul uzur, tapi di hatinya ada niat. Jadi walaupun kagak ngerjain, asal di hatinya ada niat, dapat nilai pahala. Karena itu Nabi menyatakan,
wa innama likulli mri'in manawa, bukan ma'amilah. Sesungguhnya orang akan mendapatkan apa yang ia niatkannya, bukan apa yang ia kerjakannya. Niat. Betapa pentingnya niat. Dan ini adalah berita besar dari Nabi buat kita. Dan inilah seorang sufi harus mengerjakan. Kalaulah kita biasanya puasa Senin, Kamis, hari ini enggak puasa karena sakit, pastikan orang itu dapat ganjaran. Berapa? Seperti apa yang dia kerjakan pada hari Senin itu. Dalam keadaan sehat, sekarang sakit nggak puasa. Artinya pengen puasa, cuman sakit, dapat ganjaran. Puasa Senin sempurna, enggak kurang barang dikit. Maka beruntung orang yang menapaki jalan sufi. Biasanya dia ngaji hari Minggu, lalu sakit, kagak ngaji. Hatinya pengen ngaji, maka dapat ganjaran ngaji walaupun kagak berangkat, meski enggak dikerjakan ngaji. Artinya ada niat. Sampai Nabi bilang, idza maridal abdu yaqulullahu jalla wa ala li malaikati uktubu ya malaikati li abdi hadza ma amila sahihan. Bila kita sakit, bila seorang hamba sakit, Allah bilang sama malaikat, hai malaikatku, tolong catat amal-amal kebaikan yang dulu dikerjakan waktu sehat. Jangan dipotong barang dikit. Waktu sehatnya malam tahajud 10 rakaat. Sekarang sakit, kasih ganjaran 10 rakaat. Enggak ngerjain. Enak enggak? Enak banget. Dulu waktu sehatnya baca Quran sehari sejuz. Sekarang sakit, enggak keburu baca Quran. Kasih ganjaran baca Quran sejuz. Apa aja yang waktu sehatnya mengerjakan yang baik-baik, sekarang sakit, kagak dipotong barang dikit sama Allah. Beruntung. Begitu kita yang tua, waktu muda kita demen sholat seumpama 100 rakaat saban malam. Sekarang udah senja, udah loyo, kuat 2 rakaat doang. Biar kata 2 rakaat ganjarannya 100. Tergantung masa muda. Maka Bapak Ibu yang mulia, berbahagialah yang dulu masa mudanya diisi dengan warna-warni kebaikan. Dulu waktu kerjanya duit banyak, dia demen berbagi. Sekarang kita udah pensiun, duitnya dikit. Dulu bisa, mohon maaf, sebulan bisa 10 juta karena masih kerja. Sekarang udah pensiun cuman 10.000, ganjarannya sama 10 juta. Kalau dulunya begono,
Tapi kalau dulunya masa mudanya hura-hura, demennya tahlilan berempat, pakai balak 6 double it, sekarang udah tua cuman istirahat dari dosa, ora ada ganjaran. Karena dulunya nggak ngerjain kebaikan, nggak ada. Dulunya masa muda dia ngaji kemana-mana sampai 10 majelis, sekarang udah tua 1 majelis 10, enggak dipotong. Makanya kalau ada orang walimatus safar pergi haji, datang aja. Ada orang di akhirat kaget, setinggi-tingginya kaget, heran tingkat dewa. Apa itu dewa ya? Pokoknya begitu aja Datuk. Heran banget. Ya Rob, anak ini nggak pernah umroh, seumur-umur ampe mati. Ngapa aneh ini surganya surga umroh ampe 200 kali? Dari mana ini? Kata Allah, dulu kan kau sering hadir, ada temennya mau umroh, di hatinya pengen banget umroh, cuman masalahnya duit ora ada. Ku kasih ganjaran, meski kau kagak ke Mekah, kagak ke Madinah, ku kasih. Ada orang nggak haji, tapi dapat ganjaran haji karena di hatinya niat pengen banget haji. Apa daya, duit ora ada, kasih ganjaran. Maka pentingnya niat pada hidup dan kehidupan seorang salik menapaki jalan keselamatan akhirat. Enak. Jangan bersedih kalau hari ini kita sakit, asal dulu waktu sehatnya yang baik-baik dikerjakan. Apa yang dia kerjakan siangnya malamnya kagak dipotong. Sama seperti pemerintah kalau udah ngasih tanggal merah, nggak dipotong gajinya, walaupun nggak masuk, gaji tetap dikasih. Kenapa? Dipandang oleh pemerintah niatnya mau masuk, walaupun sebetulnya dengan tanggal merah, yes. Pemerintah kan kagak tahu hati, begitu. Allah mau begitu. Jadi jangan takut, pasang niat yang baik. Saya nggak ada ceritanya niat nggak mau ngaji. Pokoknya kalau libur ya libur, begitu. Niat aja biar dapat ganjaran. Nggak ada niat nggak mau datang, rugi. Niat mau datang walaupun mata merem, kan ada haknya mata. Pengennya mau ngaji, habis sholat subuh duduk merem, emang kagak tidur, begitu. Ya nggak apa-apa, bangun jam 8 lah kan kagak ngaji, begitu. Dibilangin sama si Opik libur, gitu. Nggak apa-apa, saya jawab aja sama Bang Haji kita, guru besok ngaji, siap aja. Iya niat, nggak ada niatan nggak mau ngaji, walaupun akhirnya enggak ngaji. Ini niat, dan niat ini yang dinilai, kata Imam Haddad, yusabu wa yujza, diberi pahala dan dibalas niat. Makanya kenapa ada orang umroh ngutang. Siang saya sama yang kayak begitu, dikata tinggi dia di mata Allah, ora ada apa-apanya.
Begitu, udah lu berangkat aja, tar udah pulang, lu nyicil 4 tahun. Iya, yang penting lu ke Mekah aja. Lu ke Mekah, begitu kata orang travel. Emang dia medagang. Kita berangkat 300.000 admin, 300.000 ke Mekah, main juga nih. Berangkat, dapat ganjaran lah ora, mabrur lah ora. Apanya yang mabrur? Kok bisa begitu? Kan yang dikasih ganjaran dari niat. Niatnya mau ngapa? Mau ibadah, ikuti tuntunan Nabi. Kan Quran udah bilang, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ke Makkah itu kalau mampu, kalau punya duit. Ngapa lu kagak mampu maksain? Lu niatnya mau ngamalin Quran apa mau ngikut hawa nafsu, pengen lihat Ka'bah dengan kepala apa pengen ibadah? Begitu. Gua sih pengen lihat Ka'bah, ya dapatnya itu ganjaran orang ada. Maka jangan maksa. Jangan, nggak punya duit nabung aja. Begitu. Jangan. Emang apa? Niat yang dinilai. Niat ini yang jadi standar. Niat Anda mau ngikut Rasulullah atau hawa nafsu Anda. Ini yang kita harus pikirin. Ngikut Rasulullah ini istata'ta ilaihi sabila, kalau Anda mampu. Lah kita nggak mampu, maksain diri mau ngapain? Maka pulang umroh puyeng. Kalau kita panjang umur, kalau modal, wah rohnya gentayangan, ninggalin utang. Begitu ribet. Makanya kalau kita umroh utang, lunasin buru-buru, lunasin, takut mati, ninggalin utang. Gitu. Gelarnya mab. Gelarnya mab. Nanti mobil tuh kalau kredit, kalau udah lunas baru BPKB-nya dikasih. Jadi RUR ntar kalau lunas 4 tahun lagi, 4 tahun. Nggak usah kita kayak begitu, jadi ribet. Ini kan antrian haji yang jadi panjang banget, gara-gara dipaksa. Lu ngutang dulu dah, walaupun lo kagak mampu, yang penting lu nyicil biar dapat nomor porsi. Akhirnya yang miskin-miskin juga ngambil nomor porsi. Yang mampu orang bisa berangkat, nunggu 50 tahun lagi, ada yang 40 tahun lagi. Mana sekarang umurnya 60 baru daftar, umur 100. Apa enggak stres? Ini kan sistem yang salah. Jadi begini, repot. Karena itu niat.
Nabi bilang orang di Madinah nggak kemana-mana, perang kagak, apa kagak, ditusuk kagak, tapi ganjarannya dapat gara-gara ya. Maka niatin, saya pengen saben tahun ke Mekah. Enggak ke Mekah juga nggak ada duit, ya dapat aja dari niat. Dari niat begitu. Maka niat ini berperan, saudara. Niat ini penting. Jangan tidak. Jadi beruntung orang yang masih muda ngerjain yang baik, sekarang tidak ngerjain karena udah tua renta. Ganjarannya sama dengan waktu masih muda. Amat sangat merugi orang yang mudanya buat hura-hura, saat tua hanya istirahat dari dosa. Dari dosa. Maka ada orang yang udah pakai tongkat, dia nangis sama Allah, ya Rabb, ampuni saya dulu main ke Tegal Rotan, ke Asem, tau pon Asem, pakai tongkat, enggak diampuni sama Allah, kecuali mulutnya dijaga, ngomongnya yang baik-baik. Kok begitu? Inilah niat. Kenapa dia nangis-nangis menyesal? Karena dia udah pakai tongkat. Coba dibalikin lagi tenaganya, paling duluan ke highlight. Bener gak? Begitu. Karena sekarang aja udah tua nggak kuat, jalan dipapah sama cucu, maka tobatnya bukan di situ, dosa semacam itu. Begitu. Apa ngomongin orang sama, maka dia harus berhenti, baru dosa itu diampuni. Tobat ya Rabb, saya nggak lagi-lagi. Enggak kata Allah tobat sambel. Serius? Enggak, karena lu udah tua pakai tongkat. Coba saya balikin lagi, nyawer lagi. Maka niatnya ini nih yang serius, baru bakal diterima sama Allah. Niat, muanya niat. Niat. Ada ibu-ibu, ya Rabb ampuni dosa saya, dulu-dulu saya nggak pakai hijab, maafin ya Rabb. Enggak, kecuali taubat dari semacam itu. Kenapa orang sekarang ubanan, pakai hijab juga karena malu, rambutnya mengandung perak. Mengandung apa? Perak. Mau dibuka nggak enak. Jadi kalaulah dibalikin hitam lagi, lepas lagi, maka niatnya ini nih baru taubat itu diterima. Niat. Ini Imam Haddad hebat. In khairan fa khairun. Kalau niatannya baik, balasannya baik. Kalau niatannya jahat, balasannya jahat. Ada kakak beradik. Kakak beradik. Kakaknya di lantai 2, adiknya di lantai dasar, rumahnya panggung, joglo dari bambu buat tidurnya. Adiknya tukang maksiat,
mabok, main perempuan, judi. Adiknya, kakaknya ibadah mulu, puasa Senin Kamis, baca Quran, tahajud. Kakaknya lantai 2 di panggung, adiknya di bawah, tukang maksiat. Satu hari adiknya dapat hidayah, saya dari dulu mabok mulu, bengal mulu, saya mau taubat. Malu perjalanan saya udah jauh dan dikit lagi sampai sama Allah. Saya pengen berhenti maksiat. Itu si kakaknya dibisikin nama setan, ibadah mulu, hiburan, jogging ke sektor 7 kayak adekmu, mabok ke, mumpung masih muda, tar tua tobat. Begitu bisikan setan, tobat. Begitu, manfaatinlah badanmu masih keker, maksiat dulu, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ngimpi dari mana? Itu dibisikin setan, udahlah hiburan sekali-kali. Sekali-kali nggak apa-apa lah, kalau sekali-kali mabok nggak apa-apa, sekali doang mah. Begitu di kupingnya itu setan kipas-kipas. Maka itu si kakak pengen juga maksiat, bener juga dah, tar tobat. Dia turun dari lantai 2, adanya mau naik pengen diajarin taubat. Itu si kakak kepeleset, jatuh dari tangganya, ngeguling-guling, kena adeknya, mati dua-duanya. Mati ketindian. Mana adeknya kecil, kakaknya badannya gede. Mati dua-duanya. Si kakak yang tukang ibadah masuk neraka. Si adek yang tukang maksiat masuk surga. Kenapa? Dia niat bertaubat. Si kakak niat, kalau niatnya baik dibalas baik, walaupun pekerjaannya belum ada. Niatnya buruk dibalas buruk, maka niat yang baik-baik. Yang baik-baik. Ada orang menikah, katanya samawa. Apa itu samawa? Sakinah mawaddah warahmah. Begitu. Biar berkah. Begitu. Akhirnya udah nikah, dia ngobrol sama lakinya, "Bang, KB aja. KB aja. Kita nggak usah punya anak dulu." Kata Allah, "Lo niat nikah ngapain? Nggak pengen memperbanyak umatnya Nabi. Cuman nggak dengar. Ya baik deh." Akhirnya dihukum sama Allah. Nggak punya anak. Banyak. Lo ngapain punya anak? Mau urusan Allah. Yang tidur saban malam aja nggak punya anak, apalagi yang KB. Begitu. Itu urusan Allah. Jalanin ajaran agama. Jalanin. Ini dia pengaruh niat besar. Kata Imam Haddad, "Faman hasunat niyatuh." Siapa saja orangnya kalau niatnya baik, pastikan amalnya baik. Amalnya baik.
Kalau niatnya baik, niatnya baik. Sebetulnya gua sih demen nama guru, demen. Enggak ngaji, enggak. Bohong. Itu namanya kamuflase. Niat. Enggak bisa. Niat ini yang dorong. Niat itu kalau baik, amalnya sebagai ekspresi niat, sebagai tindak lanjut niat, dan ini begitu. Kalau niatnya baik, amalnya mesti baik. Namun kalau niatnya buruk, maka amalnya dinilai buruk meski yang tampak baik. Begitu umat. Maka Rasulullah SAW kasih informasi kepada kita. Siapa yang pertama kali diseret menuju neraka dengan hukuman berlapis-lapis paling berat, kata Nabi, 3 orang. Kiai, coba. Kiai, Nabi yang bilang. Orang alim. 2, orang tukang sedekah. Tukang sedekah. 3, orang mati syahid. Nabi yang bilang. 3 orang ini, kiai, ustaz, tukang sedekah, sama orang mati syahid yang mula-mula diseret ke neraka. Emang apa? Diterangin nama Nabi. Ditanya sama Allah, tuh kiai, ustaz, ngapain di dunia? Ana ngajar. Kata dia, ngajarin orang-orang ya Rabb, menyebarkan agamamu. Kata Allah, bohong. Kamu pengen dikata pinter, followernya banyak. Lah kan lu udah dapet. Itu balasannya. Maka sebatas itu, niatnya nggak benar. Kenapa kamu sedekah? Nih yang tukang sedekah. Saya berbagi sama hamba-hambamu. Enggak, biar lo dikata orang dermawan. Bukan mau negakkan agama. Biar dipilih jadi gubernur atau wali kota gitu. Jangan dicatat. Nah kan udah jadi begitu. Itu balasannya. Ngapa lu perang? Begitu. Ana membela agamamu. Enggak, biar lu dikata pahlawan. Kan namanya ada udah. Lu disebut pahlawan. Lu girang, lu veteran, gitu. Sampai marah-marah, gua perang kasih gaji seperak, begitu. Itulah yang didapat. Gara-gara salah niat, pengen dapat gaji dari pemerintah. Saya punya kakek kagak mau. Kalau mau pangkatnya brigjen, kagak mau. Digaji gede banget, nggak mau kakek saya. Kakek dari ibu. Pimpinan perang Banten dan Tangerang Raya, dia yang mimpin. Ada catatannya. Banten berdarah, tertera semuanya. Giginya rontok sama Belanda, diseret sampai 100 kilo pakai truk panjang. Makamnya dari ke kantor Polsek tuh polisi Carenang ke kiri. Ada Astana Agung, makam Pangeran Jayakarta sampingnya, seberangnya. Dulu enggak nyebrang, sekarang nyebrang.
Nggak mau kasih gaji, enggak, saya enggak begitu. Kasih pangkat enggak, mau diurus jadi pahlawan masih hidupnya marah begitu. Jadi nggak mau. Jadi saudara, niat ini berpengaruh dalam hidup kita. Niatnya, kalau niatnya buruk, amalnya buruk. Contoh, mau kemana bang? Maulid. Cakep nggak? Cakep. Perbuatannya cakep. Mau maulid, di tempat maulid kagak kebagian snack. Kagak kebagian apa? Snack. Ini kata orang nih, payah ini panitia, kagak hormat amat tamunya Rasulullah. Masa gua kagak dibagi snack? Begitu. Lu sebetulnya mau maulid, mau nyari snack, kan begitu, benar nggak? Mau maulid apa mau nyari kebuli, kan begitu. Maka ada namanya kebuli, ada namanya kibuli. Jadi enggak kebagian kebuli, kurang ajar, ini kagak hormat. Masa gua kagak kebagian makan? Lu mau makan apa maulid? Maka saya sering bercanda kalau acara di Serang, bukan muludan, niatnya mulutan. Niatnya mulutan, makan. Saya sering mengungkap begitu. Besok 29 Desember akhir tahun kita kumpul bersama-sama. Mulutan. Mulut, makan, ziarah orang soleh, dengerin pengajian. Bila dapat ilmu naik, namanya muludan. Bila kagak dapat ilmu, ya mulutan. Kan niatnya mulutan. Begitu. Maka ampe Serang mau ngobrol aja sama temennya dari pagi sampai sore. Kalau ditanya nih, dari mana? Muludan gitu. Ada orangnya, ada ini. Enggak apa-apa, karena emang niatnya silaturahim, niatnya ziarah orang soleh, maka ketemu temennya yang dulu kerja, ketemu lu di sini, iya, ngobrol aja di pagi sampai dohor. Yang ceramah dia mau ngobrol aja di pojokan. Habis itu mau pergi aja ke Serang Kota, mau makan sop ikan. Ada nggak? Yang mana orangnya? Taunya enggak ngaji. Kita ramaikan sama-sama, kumpul 29 Desember hari Ahad pagi, Maulid Akbar dan ziarah istighosah Sidi Syekh Abdul Lahir. Moga berkah semuanya. Kita kumpul di Lempuyang di Tanara. Amin ya rabbal alamin. Niatnya apa? Kalau dapat ilmu, muludan. Ya Allah, niatnya buruk katanya. Saya canda. Ini lempeng ini ya. Jadi niat ini penting. Niatin yang baik-baik. Ini ngaji nggak sama ganjarannya. Kalau niatnya silaturahim, syukur nikmat sehat, menghilangkan kebodohan, menjalankan perintah Rasulullah, makin banyak niat, makin banyak pahala. Niatin, ngaji nih niatin. Jadi ngajilah sebelum di ngajiin. Ngajilah sebelum di ngajiin. Ngaji kita ngaji. Penting niatnya. Niat ini saudara berpengaruh.
Berbahagialah seorang muslim yang waktu sehatnya mengerjakan yang baik-baik sehingga sakit dinilai semua yang baik-baik. Berbahagialah seorang muslim yang waktu kerja bersedekah, berbuat berbaik, berbagi, sekarang udah pensiun duit dikit dikasih nilai ganjaran dulu. Berbahagialah orang yang masih muda ngerjain amal-amal soleh, sekarang udah tua rentang gak kuat dikasih pensiunan ganjaran full, enggak dipotong sisa 15% doang, enggak, full ganjarannya sama Allah. Begitu saudara, pasang niat. Maka kenapa seorang muslim di surganya selamanya? Jawabannya faktor niat. Kalau gue hidup 1000 tahun, gue pegang Islam, 2000, mau berapa aja, maka masuk surganya juga selamanya. Kenapa orang kafir di neraka selamanya? Karena dia niat mempertahankan kekufuran selamanya. Gara-gara selamanya itu di nerakanya selamanya. Inilah pentingnya niat dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Innamal a'malu binniyat. Lalu wa innama likulli imri'in manawa. Nanti aja, segitu bacaannya. Iya habis. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam.